Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Miss Horror. Dalam video ini saya akan mempersembahkan sebuah cerita horor kisah nyata yang berjudul Penunggu Kos. Oke, sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebenarnya kisah ini dialami oleh sepupu saya sendiri bernama Veli. Saya mau menceritakan kisah ini karena menurut saya ini kisah paling seram, hampir mirip film Conjuring dan Insidious. Ini tidak dikarang atau direkayasa karena saya tidak mau dibilang pencari sensasi. Di awal waktu sepupu saya tinggal di kos yang berada di Kos Tondano, Sulawesi Utara. Waktu itu kakak sepupu saya sedang menjalankan kuliah di Universitas Manado, Unima. Kakak sepupu saya dan adik sepupu saya tinggal bersama di kos daerah Tondano. Kejadian ini dialami oleh adik sepupu saya, Veli. Selama dia berada di kos itu, dia sering diganggu sama makhluk misterius, tapi dia hanya menghiraukannya. Waktu itu Tondano sedang mengalami pemadaman listrik. Otomatis di kos itu juga mati listrik dan gak ada pencahayaan kecuali lilin cahaya HP sama bulan. Sepupu saya tiba-tiba dia mau buang air kecil, terus dia hanya bermodalkan cahaya HP Nokia yang ada senternya gitu. Dia berjalan ke toilet sambil membawa HP dan ember buat mengambil air. Nah kan kalau di kos itu ada 2 toilet, yang satunya sudah nggak dipakai, yang satunya masih dipakai. Terus kalau mau buang air harus ambil airnya di tempat cuci piring dan bawa ke kamar mandi. Veli berjalan ke tempat cuci piring dan mengisi air di ember. Sambil menunggu, Veli merasa merinding, tapi dia berpikir itu hanya perasaannya. Terus ujung matanya dia melihat di kamar mandi yang sudah tidak digunakan, ada bayangan hitam besar yang sedang memperhatikannya. Tapi Veli hanya menghiraukannya karena dia tidak mau terbawa perasaan takut. Jadi dia hanya pura-pura cuek dan melanjutkan membawa air di ember ke toilet. Waktu dia meletakkan embernya di belakang pintu, tiba-tiba pintu tertutup sendiri, dengar keras sampai toiletnya bergoyang padahal toiletnya dinding. Veli panik dan berteriak sekuat-kuatnya agar ada yang membantunya. Dia menendang pintu toiletnya sambil berteriak-teriak dan menangis. Tiba-tiba lampu senter HP-nya mati dan tidak ada pencahayaan sama sekali. Kepanikan lebih memuncak dan akhirnya bulu kuduknya merinding dan kepalanya membesar. Dia merasakan ada sesuatu di belakangnya dan dia merasakan ada seseorang yang meletakkan tangan di bahu kirinya. Dan Veli sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya dia kerasukan. Di sisi tempat orang-orang yang berada di kos itu mendengar suara teriakan, tapi bukan suara Veli, melainkan suara yang dalam dan besar berteriak dari toilet. Dan kakak sepupu saya khawatir dan mereka bersama anak-anak kos lainnya berlari ke toilet dan mendobrak pintu. Tapi tak kunjung terbuka. Padahal dari dalam tidak terkunci, begitupun dari luar, hanya tertutup dan tak bisa terbuka. Mereka berteriak sambil mengebrak-gebrak pintu dan akhirnya terbuka. Pas terbuka, Veli muncul dengan keadaan yang sungguh tidak enak dilihat. Rambutnya sepinggang dan acak, bawah matanya gelap, muka pucat dan matanya sedikit berubah. Entah berubah bagaimana tapi matanya terlihat kosong. Mereka langsung memanggil Veli dan menanyakan kalau dia baik-baik saja. Veli hanya diam dan mereka langsung berpikir kalau dia kerasukan. Dan mereka langsung membawanya ke kamar kos teman kakak sepupu saya. Karena di kamar teman kakakku itu sudah diberkati karena ada orang hamil. Pas mereka mengiring Veli ke kamar itu, dan akhirnya sampai mereka ingin mengikat rambutnya tanpa sengaja tubuh, Veli menghadap ke cermin. Kalau kerasukan katanya sadar, tapi tubuh kalian tidak bisa kalian kendaliin. Itu terjadi pada Veli. Veli melihat pantulan cermin wajahnya sungguh jelek, dan dia melihat seseorang sedang memeluknya dari belakang.
Seorang wanita rambutnya acak dan matanya kuning, di sekitar matanya ada hitam. Bibirnya hitam, mukanya sangat pucat dan tertawa lebar. Giginya berdarah. Feli takut dan tiba-tiba setan itu menarik rambut Feli dan langsung membenturkan kepalanya ke cermin hingga peka. Terus Feli tertawa bagaikan kuntilanak dan Feli seperti ingin terbang lalu merafan di dinding. Mereka langsung menanyakan kalau dia baik-baik saja. Feli hanya diam dan mereka langsung berpikir kalau dia kerasukan dan mereka langsung membawanya ke kamar kos teman kakak sepupu saya. Karena di kamar teman kakakku itu sudah diberkati karena ada orang hamil. Pas mereka mengiring Feli ke kamar itu, dan akhirnya sampai mereka ingin mengikat rambutnya tanpa sengaja, tubuh Feli menghadap ke cermin. Kalau kerasukan katanya sadar, tapi tubuh kalian tidak bisa kalian kendaliin. Itu terjadi pada Feli. Feli melihat pantulan cermin, wajahnya sungguh jelek, dan dia melihat seseorang sedang memeluknya dari belakang. Seorang wanita, rambutnya acak dan matanya kuning, di sekitar matanya ada hitam, bibirnya hitam, mukanya sangat pucat dan tertawa lebar, giginya berdarah. Feli takut dan tiba-tiba setan itu menarik rambut Feli dan langsung membenturkan kepalanya ke cermin hingga pecah. Terus Feli tertawa bagaikan kuntilanak dan Feli seperti ingin terbang lalu merayap di dinding. Mereka langsung menarik Feli untuk diikat, tapi Feli sangat kuat. 5 orang tidak mampu menahan Feli. Mereka hanya mampu berdoa sampai Feli sadar. Akhirnya Feli pingsan sampai 2 hari dan sadar. Belum sampai 5 menit dia kerasukan lagi. Tapi ini lebih parah, mereka berbicara pada makhluk yang sedang berada di tubuh Feli untuk jangan mengganggu Feli dan keluar dari tubuh Feli. Tapi sekitar 2 meter dari Feli ada meja dan pisau. Tiba-tiba pisau itu terbang ke tangan Feli dan makhluk itu mengancam, akan aku bunuh dia. Mereka panik karena pisau tersebut mengarah ke leher Feli dan Feli tersenyum puas. Tiba-tiba Feli pingsan kembali. Kejadian itu berulang-ulang hingga berhari-hari. Mereka berencana akan membawa Feli ke tempat permandian Pinang Wentengan. Tapi makhluk tersebut dengar apa yang mereka rencanakan. Pada sore hari, ada penghuni kos melihat Feli di tingkat 2 sambil berdiri seperti mau melompat. Tapi orang itu berpikir kalau Feli hanya main-main saja. Tapi pemikiran itu musnah ketika Feli berbalik dan menghadap orang itu sambil tertawa lebar. Di bawah lantai 2 itu ada pagar yang tajam. Kemudian orang itu langsung berlari dan menangkap Feli sebelum dia jatuh. Feli sudah tidak makan berhari-hari dan badannya turun drastis hari berganti. Feli sadar dan Feli ingin mandi. Kakak sepupu saya ingin menawarkan diri, ingin menemaninya. Tapi Feli menolak dan pergi sendirian ke kamar mandi. Di kos itu ada 2 toilet dan 1 kamar mandi. Feli tiba-tiba kehilangan kesadaran dan berjalan menuju dapur. Dia melihat di dapur itu gak ada orang sama sekali. Dia tetap melanjutkan mandi dan tapi di pintu orang-orang berteriak dan dia hanya tetap lanjut mandi. Di dapur ada orang sedang memasak. Mereka melihat Feli berjalan menuju kamar mandi. Mereka bertanya pada Feli, "Ade Feli mau mandi?" Tapi Feli hanya diam dan berjalan ke kamar mandi. Tiba-tiba orang yang sedang memasak bertanya pada temannya, "Feli kenapa? Apa Feli kerasukan?" Mereka otomatis langsung panik dan mendobrak-dobrak pintu mandi. Mereka lebih panik karena Feli mandi sambil tertawa. Dan mereka lebih kuat membuka pintu. Akhirnya Feli keluar dan bertanya. Waktu pintu terbuka, uap panas keluar dari kamar mandi. Di Tondano cuaca di sana lebih dingin karena di pegunungan. Jadi di beberapa kos menyiapkan air panas dan air biasa. Kalau ada mahasiswa masuk pagi, mereka bisa mandi pakai air panas dicampur air biasa. Waktu pintu kebuka, Feli keluar dengan heran.
dan mereka langsung berlari ke dalam dan meraba air. Ternyata Feli mandi air panas dan gak nyalain air biasa. Katanya air panas di sana mirip air habis mendidih, tapi Feli gak kenapa-napa. Kejadian ini berlanjut sampai di rumahku. Feli kerasukan lagi. Ternyata setan itu sudah jadi parasit dan sudah 5 bulan di belakang Feli. Jadi kalau Feli sudah merasa berat dan pegal di leher, terus sudah kepikiran sama hantu itu, pasti dia kerasukan. Ini gak dikarang-karang karena ini memang terjadi.